Okay, please write down your name and your class in chat column as your reason. Thank you so much. Okay, we have 16 students. Hello, 16 students. Please prepare your note before we start and your pen. Okay, show me your note to camera or give me reaction if you have prepared your note. Coba tunjukin note-nya ke kamera. Or give me reaction if you have prepared your note. Okay, anyway, is my voice clear enough? Okay, thank you. Or give me reaction if you can open your camera to show your note. Okay, thank you. Okay, clear. Okay, thank you everyone. Nah, this is the last session, right? 6 and 7. Wait a minute. Okay. Oke, yang baru join, please write down your name. Oke, yang baru join, please write down your name. Let's start. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good afternoon, nine girls. Happy to see you again in the last class of today's. Yeah. Hopefully, although this is the last session, semoga masih semangat ya. Semoga masih semangat. Okay, let's start our class by reciting basmalah. Bentar, Miss. Miss save as dulu ya. Tadi JP sebelumnya itu 9 boys. Nah, belum Miss hapus coret-coretannya. Bentar, Miss hapus dulu. Go. Bentar ya, Miss hapus dulu coret-coretannya. Oke. Kami stop share dulu deh. Bentar ya. Wait, Wina, tadi karena
kelebihan jamnya jadi belum dihapus. Oke, kita mulai ya. Oke. Hopefully you still have energy for the last session. Nah, look at the picture on the slide. What picture is that? Ada gambar apa? Oops. Oke, you may answer in chat kolom atau pakai voice juga tidak apa-apa. Yes, this is bridge or jembatan. Are you familiar with this bridge? Kalian familiar nggak dengan jembatan ini? Oke. Oke, thank you untuk tebakannya. Kayaknya pernah lihat. Kalau kalian pernah lihat di wallpaper Zoom, apa itu namanya? Virtual background. Ada tuh jembatan ini. This is ini bukan di Indonesia. This is Golden Gate, kata Aura tadi. Golden Gate. Di mana ya? Di Amerika, Meksiko, atau mana ya? Oh, ya, San Francisco, California, kata Aura. Ya, this is Golden Gate, Golden Bridge. Nah, ngomong-ngomong tentang jembatan, this is our today's topic, our text about bridge. Okay, anyone want to read the text? I mean, anyone want to be a volunteer to read the text? Oke, Nafa. Oke, boleh Nafa. Habis Kamis. Jembatan atau dalam bahasa Inggris bridge merupakan salah satu karya yang mengagumkan yang dibuat manusia dari ribuan tahun silam hingga masa kini. Mungkin sebagian dari kita kadang menganggap remeh pembuatan jembatan. Namun kenyataannya jembatan adalah karya yang memerlukan kecerdasan tinggi. Konsep fisika jelas menjadi dasar dari pembuatan jembatan. Salah satunya tentang konsep kesetimbangan benda tegar di mana resultan gaya baik translasi maupun rotasi harus bernilai 0 agar benda tersebut bersifat seimbang atau kokoh. Seorang arsitek harus mengerahkan segala keilmuannya dalam mendesain sebuah jembatan di beragam jenis tempat. Mereka harus jeli dengan konsep bahwa bagaimana jembatan bisa tetap bertahan ratusan hingga ribuan tahun, tidak roboh karena angin dan derasnya air laut, serta dapat menanggung beban kendaraan yang melewatinya. Hingga saat gempa sekalipun, jembatan tersebut masih kokoh. Okay, thank you so much, Nova, from the short text. Okay, I have some question to test your literacy skill. This is the level 1 question. So all of the answer are ready on the text. You can find the answer on the text. 5, right? Oke, atau jawab satu-satu ya. Satu-satu deh. Sejak kapan pertama kali jembatan dibuat oleh manusia? You can find the answer in text. Jawab di chat kolom ya, nanti Miss sebagian nilai on the spot task.
Sejak kapan sih jembatan pertama kali dibuat manusia? Jawabannya ada di teks. Oke, thank you. Oh ya, Mutiara Aziza. Kalau nggak miss chat, berarti udah benar aja ya jawabannya ya. Oke, thank you. Nadia, Deista, Naisila, Tauza, Tessa, Zahra, Ratu, Nafa. Oke. Iya, your answer is exactly true. Jadi sudah sejak ribuan tahun silam ya. Kalau sekarang tahun 2021, ya ribuan sejak awal tahun Masehi mungkin udah ada jembatan kali ya. Ribuan tahun silam. Belum tentu sih ribuannya 1000 atau 2000. Oke, tapi sudah lama sekali. Question number 2, konsep ilmu apa yang dipakai untuk membuat jembatan? Ilmunya ya. Konsep keilmuan apa? Oke, you can mention the apa namanya? Induk knowledge-nya. Ini kan ada dia spesifik menyebutkan, tapi coba sebutkan ilmunya. Ilmu apa? Oke, thank you yang udah jawab. Oke. Ininya ya, ilmunya itu kayak pelajaran. Jadi konsep keilmuan yang mana nanti kita akan detailkan lagi. Oke. Nah, if I'm asking about ilmu, so jawaban kalian basically benar. Kalau ini dia nanyanya ilmu, so we answer with okay, with bentar. Ini ya konsep ilmu fisika. Nah, sekarang baru detailnya. Dari konsep ilmu fisika itu, tadi yang udah jawab komplit ya nggak apa-apa. Dari konsep itu, spesifik konsep apa dari ilmu. Tadi kan konsep ilmu fisika. Spesifik membahas tentang apa yang digunakan. Oke. Ya, jadi konsep yang sangat penting ada di sini. Oke, ya. Write down the answer in chat kolom. Kalau nggak miss chat, berarti udah bener aja ya jawabannya. Iya, hari ini kita task on the spot aja. Nanti Miss akan nilai dari chat kalian langsung. Oke, bener ya. Ada konsep keseimbangan, ada general konsep keseimbangan benda. Number 4, sebutkan hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membangun jembatan. Oke, hal-hal apa saja? Misal, apakah kalau
kalau berdasarkan teks ya, yang paling penting itu hal apa? Apakah di sini menyebutkan style, keindahan jembatan, ada nggak? Atau hal apa sih yang harus diperhatikan yang terpenting dalam membangun jembatan? Oke. Thank you yang udah jawab. Nah, you can find the answer on the last sentence, di kalimat terakhir itu ada. Dari situ kalian bisa simpulkan hal apa sih yang harus dipertimbangkan dalam membangun jembatan. Don't forget to write down the number ya. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa, nanti next dikasih nomor. Jawab nomor berapa? Okay, basically your answer is correct about. So the most important thing when we think about build the bridge is ini ya, bagaimana bisa bertahan kokoh, harus kuat ketahanan dari semua beban, beban kendaraan, gempa, dan lain-lain. Oke. Good. Iya, thank you everyone. Thank you. Iya, masih ada yang jawab? Next, number 5. Jadi kalau kalian perhatikan, ini dibilang jembatan merupakan salah satu karya yang mengagumkan yang dibuat manusia. Based on your opinion, mengapa ya jembatan itu disebut sebagai suatu karya yang penting atau mengagumkan? Oke, menurut pendapat kalian, kenapa sebuah jembatan ini bisa dibilang sebagai suatu karya yang penting atau mengagumkan? Oke, let's see the answer. Oke, menghubungkan dua wilayah, kata Tessa Mutiara Naomi. Memerlukan kecerdasan yang tinggi. Oke. Deista, kalau nggak ada jembatan nggak bisa nyebrang sungai. Wah, Neisi lah. Oke, perlu orang yang sangat profesional, bisa ke wilayahnya. Oke. Ta Uza Zafira. Memerlukan, oke. Oke, just write down your opinion in chat column. Why? Setelah membaca teks ini, mengapa jembatan itu merupakan suatu karya yang penting? Oke, dapat mempermudah jalur kendaraan tanpa menggunakan kapal. Oke. Oke, next question. Nah, look at the picture. Tadi kan udah bahas beberapa konsep fisika. Kita explore lagi ya isi teksnya ya. Nah, dua hal yang harus diperhatikan itu adalah
tension, tegangan atau tension, and kompresi atau compression. Nah, coba kalau kalian lihat tension, ini arah ada panah nih sebagai ilustrasi. Arah panahnya ke arah mana? Luar atau dalam? Oke, dia keluar ya. Berarti iya, arah panahnya keluar. Gini ya. Nah, bayangin ini ada suatu besi gitu. Terus kalau panahnya keluar, berarti dia lebih cenderung ditarik atau ditekan. Kalau panahnya keluar, ini dua-duanya. Oke. Kalau bayanginnya kayak gini nih. Nih, satu ke sini, satu ke sini. Jadi dia lebih cenderung, ya dia ini ya jembatan ini harus bisa menahan tension, harus diperhitungkan seberapa besar dia bisa menanggung si tension atau tarikan ini. Kalau compression, nih dia ke sini, dia ke sini. Misal kalian punya ini nih, on cam. Ini ada spidol, terus ini di kalau compression itu panahnya ke dalam, berarti dia ditarik atau ditekan. Iya, ditekan ya. Jadi harus jembatan yang baik itu harus bisa menahan tarikan dan tekanan dari beban-beban ini. Oke, Miss punya beberapa gambar. Kita jawab bareng aja deh. Yang nomor 1 ini menunjukkan tension or compression. T or C. Biar singkat, T or C. Number 1. Iya, this is iya, ini ditarik ya, ditarik itu tension. Ya, good. What about number 2? Is this tension or compression? Oke. Ini ditarik atau didorong atau ditekan? Ditarik. Kalau ditarik apa? T or C? Okay, this is T ya, T. What about number 3? Okay, good. This is ini lebih ke di push gitu ya. Di push dari kanan dan kiri. So this is C ya. Compression. Good. Nah, sekarang oke. Ini 3. Oke, write down in your chat column 3, 4, and 5 is the T or C? Tension or in chat column ya.
Oke, 5, 6, 7 yang udah jawab. Oke, 3, 4, 5. Nomor 3, 4, dan 5. Ini konsep apa? T or C? Just write T or C. Thank you. Masih ada? Oke, so this is exercise 2, right? Tadi exercise satunya yang jawab based on text. This is exercise 2. Okay. Is that all? Exercise 2, T or C? Okay. Oh, masih. 1 minute left. Oke. Next ya. Jadi jembatan tadi harus bisa menahan tension dan compression, harus seimbang tadi ya, harus seimbang antara tension dan compressionnya. Apa yang terjadi kalau nggak bisa menahan tension? Kayak ini nih. Lagi main tarik tambang. Tarikannya terlalu kuat. Apa yang terjadi dengan talinya? Iya, putus. Putus, iya. Kalau terlalu kuat menariknya, nanti tali dan jembatannya itu bisa putus. Terus kalau dia nggak bisa menahan tekanan, misal apa ya, sesuatu ya, kaleng minuman yang ringan itu. Kalau ditekan, nanti dia penyok. So, harus seimbang antara tension dan compression. Nah, oke. Ternyata jembatan itu banyak jenisnya, nggak hanya yang ada talinya, ada yang seperti ini, ada yang nggak ada penyangganya, ada yang di bawahnya itu bentuknya apa nih, melengkung, ada yang pakai tali, ada yang penyangganya di bawahnya juga. Nah, nanti kalau kalian di jalan lihat-lihat jembatan, kalian bisa perhatikan lagi. Ini jembatannya model apa ya? Guna talinya itu apa, Miss? Nah, guna talinya ini kan tadi supaya apa namanya? Supaya jembatannya kokoh itu kan tension dan compressionnya itu harus sesuai nih. Kira-kira gunanya tali di sini itu untuk apa? Untuk supaya bisa menarik apa? Bisa menarik si ini, si apa, besi-besi, bisa menarik si bisa supaya tarikan terhadap apa jembatannya ini bisa lebih kuat. Nih, kalau dilihat nih ada keterangannya yang merah-merah ini adalah tensionnya, tarikannya. Ya, hijau-hijau ini adalah compression. Gitu. Oke. Nah, ini supaya lebih tergambar lagi. Nih, ini yang lebih besar.
Tadi talinya untuk menarik ya, menarik si jalan yang dibuat ini. Oke, Miss ada beberapa jenis. Menurut kalian ini termasuk jenis jembatan apa? Yang ini nomor 1. We have 6, right? Beam, arch, truss, suspension. Ini yang nomor 1 ini termasuk apa? Oke, ini ya nama-nama kalian bisa kategorikan berdasarkan jenis jembatannya. Yang ini beam. Yang ini namanya truss. Cantilever, arch, suspension, dan cable stay. Nih, jembatan ini. Coba kalian lihat enggak. Talinya ini dia miring atau tegak? Talinya ini. Ini ada tali-tali nih. Kayak nggak kelihatan ya, tapi ini ada tali-tali. Tali-talinya itu, coba kalian lihat bedanya ini dan ini talinya. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini kayak golden gauge yang tadi. Mirip. Talinya gitu. Iya, satu ini lebih ke model suspension. Nah, nanti kalian bisa lihat tuh kalau lagi jalan-jalan. Itu jembatan model apa ya yang ada tali berdirinya suspension. What about number 2? Ini ada kereta, di bawahnya ada jembatan, ada penyangganya, tapi nggak ada talinya. Oke, ada dua kemungkinan ya antara beam dan arch. Kalau arch, look at the uniqueness of the arch. Nah, look at the bottom of the bridge. Nah, dia itu kayak melengkung. Itu arch. Iya, kalau beam dia itu penyangganya tegak. So, which one is closer, beam or arch? Oh ya, number 2 lebih ke beam. Oke, nggak apa-apa ya kita kenalan dulu sama bentuk-bentuknya. Ternyata jembatan macam-macam ya. Oke, ini singkirkan ini dulu. Let's move to number 3. Number 3. Ini tipe apa nih? Oke, look at this. Iya, ini ada penyangga di bawahnya itu juga melengkung atas, bukan melengkung. Apa ya? Kayak sama gitu ya, pakai besi atas bawah. Iya, ini cantilever. Yang ini ya, mirip ya. Iya, this one. What about number 4? Ini kategori apa nih number 4? Yeah, good. Number 4 is this one. Oops. Arch. Ya, bener arch. Oke. The last two. Look at this. Ini bukan tali. Ini adalah besi. Jadi dia bentuknya
Dia number 5 ya. This is 5, this is 6. Oke. Oh, kepotong gambarnya. Yang mana? Oke, yang number 6 ini, ya, yang number 6 ini adalah yang ini ya, cable stay. Yang sebelah mana yang kepotong gambarnya? Yang nomor 5. Oh, yang sebelah sini ya, kepotong. Yang nomor 5 nih harus di zoom nih. Apakah kalau dia pakai tali, dia suspension. Tapi kalau dia nggak pakai tali, dia bisa jadi truss. Nah, ini kita harus lebih detail lagi sih yang nomor 5. Nah, udah nggak terpotong ya. Nah, kalau semuanya besi dan enggak, tapi dia ada penyangganya juga ya. Nanti kita cari lagi apakah dia lebih ke arch, suspension or truss. Nah, sekarang kita mau bahas lebih dalam tentang jembatan yang ini. Truss. Kayak gini nih. Nah, ini truss. Sering ya kita lihat ya yang bentuknya kayak gini di Banjar. Nah, ini kita mau lihat desain dari jembatannya ini ya. Kalau kalian lihat angka 00, itu it's mean atau ini koma ya. Koma, berarti dia sama kayak 100. Kalau ini berarti 500. Jadi dia koma. Oke. Nah, ini bagian atas, ini bagian bawah. So the question is, jika sebuah sungai memiliki lebar 1,1 km, berapa banyak segitiga yang harus ditambahkan untuk membuat jembatan yang ideal? Jadi plan-nya itu baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal lebar sungainya tuh 1,1. Jadi kayak nggak cukup, belum cukup. Berapa segitiga yang harus ditambahkan? Ini ya, ini mengacu ke gambar yang ini. Oke, ini dalam meter ya, 100 meter. Sorry, lupa ngasih tahu. Ini enggak. Oke, satu segitiga yang bawah ini panjangnya berapa meter? Satu segitiga berapa meter panjangnya? Berapa meter? Ini? Oke, satu segitiga, yes, good, bener kok, 100 meter ya. Nah, ini ada segitiganya ada 6. Berarti ada 600 meter ya. Padahal lebar sungainya itu adalah 1,1 kilometer. Nah, ini beda satuan ya, yang ini meter, ini
kilometer. Kita harus samain dulu. 1,1 kilometer itu berapa meter? Oke, kita masuk ke numerasi ya. 1,1 kilometer. Nih, kilometer, hektometer. Turun berapa tingkat nih? 1, 2, 3. Oke. Turun 3 tingkat ya. Berarti dari yang awalnya 1,1. Berarti turun 3 tingkat. 1, 2, 3. Kita tambah 20. Jadi 1.100. Oke, kalau 1,3 kilometer dijadikan meter. Iya, 1.100 meter ya jadinya ya. Nah, kita coba lagi. Kalau 1,3 jadikan meter. Iya, jadinya 1.300. 1, 2, 3. Nah, sekarang back to the question. Nah, ini mau masang jembatan nih. 110 meter ya panjangnya ya. Kalau satu segitiganya 100 meter, berarti butuh berapa banyak segitiga yang seperti ini? Butuh berapa? Kalau satu segitiganya, lebarnya nih adalah 100. 100. Oke. Butuh berapa, guys? Miss hapus ya. Nih, ini ada sungai nih. Sungai. Dia panjangnya, ini kita mau bikin jembatan. Panjangnya 1.100 meter. Sedangkan satu segitiga segini itu 100 meter. Berarti butuh berapa segitiga kira-kira? Oke, butuhnya kita bagi aja ya, benar, thank you. Kita butuh 11 ya. 1.100 dibagi 11. Nah, the question is, si arsiteknya ini udah ngerancang segini nih. Coba bantu dia menghitung berapa banyak segitiga yang harus ditambahkan untuk membuat jembatan yang ideal untuk 1,1 kilometer. Oke, butuh berapa lagi nih? Udah ada 6. Oke, thank you yang udah jawab di chat. Iya. Nah, good, your answer. As long as nggak miss chat, berarti jawaban kalian oke aja. Nah, you can answer, you can try number 2, 3, and 4 then. Kalau nomor 2 itu lebar sungainya adalah
1,6 kilo. Butuh berapa segitiga yang harus ditambahkan? Nomor 4, ternyata sungainya lebar banget, 2 kilo. Remember, ini sudah ada 6 ya. Sudah ada 6 yang dirancang. Berapa segitiga lagi yang diperlukan? Oke. Oke. Coba sudah? Nomor 5, what about number 5? Jadi ditanyain adalah berapa set yang harus dipasang. Kalau satu set itu isinya 6. Remember, ini ada 2,4 kilo ya. Lebar sungainya 24 kilo. Satu setnya isinya 6. Jadi perlu pasang berapa set gitu ya. Ini satu sisi aja. Oke. Thank you yang udah jawab di kolom chat. Kalau nomor 5 ini yang ditanya adalah berapa setnya ya, bukan berapa yang harus ditambahkan. Oke. Oke. Di antara kalian ada yang menjawab? Oke. Butuh, oke. Berarti kan kalau 2024, iya bisa kalian jawab harusnya 4 set atau kalau udah ada 1 set 3 set lagi ya boleh sih. Oke, thank you, good. Nah, kita lanjut ya, kayaknya udah semuanya, nggak ada yang jawab lagi. Oke. Nah, next question. Kita mau bikin jembatannya itu 2 sisi. Sisi sana, kan jembatan ada 2 sisi. Sisi yang sini dan yang sini. Nah, yang ditanya adalah berapa panjang kerangka besi yang dibutuhkan.
tambahkan. Oke, kita bagi jadi 2 ya. Jadi model jembatannya ini. Kita coba kalian cari yang kerangka horizontal dulu deh. Kan ada yang horizontal, ada yang miring-miring ini ya. Oke, kalau kerangka horizontalnya untuk 2 sisi jembatan, berarti butuh berapa? Nanti baru kita cari kerangka yang miring. Oke, yang horizontal, ingat kita mau bangunnya 2 sisi. Oke, Miss bedakan jadi 2 warna ya. Hapus dulu deh. Warna merah untuk horizontal. Nih, kita mau bangun jembatan dengan model ini ya, yang isinya 6 ini. Nih, ini kan ada kerangka horizontal yang merah. Ada kerangka yang miring-miring ini ya. Ini juga dari besi. Yang miring-miring warna kuning. Nih. Oke, ini ya. Coba cari yang horizontal dulu. Oke, yang Miss mau tanya yang horizontal dulu. Oh ya, ini on the spot, masih on the spot. Oke, panjangnya ya, Miss tanya adalah panjangnya. Look at the, ini tadi panjangnya berapa meter? Ini kerangkanya sama. Panjangnya nih berapa meter tadi di keterangan? Iya, 100 meter. Berarti yang merah ini ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa meter yang bawah? Ini juga ada keterangannya kalau kalian jeli. Ya, yang bawah 600 meter. Yang atas berapa tuh? Ya, yang atas 500 meter. Berarti untuk satu sisi jembatan yang horizontal, ini baru satu sisi ya, karena jembatan ada 2 sisi. Oke, good. Jadi satu satu sisi yang atas 500, yang bawah 600 meter. So, totalnya adalah 1.100. Berarti kalau 2 sisi yang horizontal aja ya, kita masih hitung. Oops, sorry. Kalau satu sisi 1.100, berarti kalau mau bangun jembatan kan nggak mungkin nih cuma satu ini, pasti butuh 2 ya. 2 sisi berapa? Write down your answer in chat column. Oke, satuannya meter ya. 2.000
200. Oke. Nah, anyway, Miss mau tanya dulu nih. Dulu waktu kelas 9 or kelas 8, kalian udah pernah belajar Pitagoras belum? Ada nggak yang namanya? Soalnya kita mau ngitung yang miring-miring ini. Pernah? Oke. Pernah ya? Ada Miss tapi belum wow. Oke. Nah, sekarang kita mau ngitung ini. Tadi kan yang horizontal udah. Sekarang yang miring-miring, yang warna kuning ini. Yang warna kuning. Oke, Miss akan zoom. Sisa 12 menit lagi. Oke. Now, new slide. Nah, tadi di sini adalah 100. Ini juga ya tingginya 100. So, berapa panjang garis putus-putus yang Miss bikin ini? Kalau diketahui segini 100. Oke, di sini 100 juga. Yes. Terus, Miss potong jadi 2. Ini. Yang kuning-kuning ini ya. Yang sini berapa berarti kalau Miss bagi 2 awalnya total semuanya 100. Oke, benar. Ini adalah 50. Nah, sekarang fokus yang kuning ya. 100 dan 50. Berapa berarti yang miringnya? Ada yang masih ingat nggak dulu waktu kelas 8? Katanya udah. Oh, lupa, Miss. Ada yang ingat, ada yang lupa. So, kita harus kuadratkan dulu sisi-sisinya. Oke, nah iya benar. Oke, jawaban dari 1 di chat. Oke, Pitagoras iya. So, cara mencari ini adalah kita kuadratkan dulu. Oh, ini miring ya. Miring kuadrat. Oke, what is the meaning of 50 kuadrat? Ya, 50 kali 50. So, ini artinya 50 kuadrat. 50 kali 50. Jawabannya iya, 2500. What about 100 kuadrat? 100 kuadrat. Berarti 100 kali 100. Sip, 10.000, benar. Nolnya ada 4. Nah, kalau ditambahkan, berarti berapa? 2.500 ditambah 10.000. Iya, 12.500.
Ini masih miring kuadrat. Berarti kalau mau cari sisi miring aja itu harus di akar. No worries kalau kalian ini nanti bisa dipelajari lagi di matematika. Berapa nih akarnya? Iya, ini berapa ya akarnya ya? Kalau pengen mudah, kan angkanya ini ada 125. Akar dari 125 berapa? Akar dari 125? Kalau nggak bisa, nggak ada, kalian cari dua angka yang kalau dikaliin jadi 125, tapi salah satunya bisa diakar. Misal nih, biar 25. Misalkan pilih angka yang bisa diakar ini adalah 25. 25 kali berapa yang hasilnya 125? Oke, good. Berarti kali 5 ya. Nah, baru deh ini kita akarkan. Jadi 5 akar, udah belum ya kalian belajar ini? 5 akar 5. Karena tadi ada nolnya 2, jadinya ya tinggal kita tambah aja. Oke, jadinya 50 akar 5. Nah, the last nih, terakhir. Ternyata yang miring itu adalah 50 akar 5. Ada berapa nih yang miring? 1, 2, ada berapa yang miring? Coba kalian cari total besi yang miring. Ada berapa banyak? Oke, ada 12 ya. Ada 12. So, berapa jadinya totalnya? Kalau masing-masing besi yang miring, totalnya panjangnya adalah 50 akar 5 dikali 12. Jadi yang dikalikan adalah yang angkanya aja. Oh, banyak miss. Oke. 12 kali 5 dulu deh. 12 kali 5. Oke. 12 kali 5, 600 ya. Kita tambah 1 nol jadi 6.000. 6.000. Iya, 6.000. Tadi masih ada akar 5-nya. Duh, sorry, nulisnya mepet. Jadi yang miring-miring itu butuh 6.000 akar 5. Nah, nanti kalian bisa cari di kalkulator. 6.000 dikali akar 5. Akar 5 itu berapa? Nanti dapat. Oke, 6.000 akar 5. Gitu ya, jadi panjang. Oke.
Coba kalian kalkulator sebentar. Akar 5 itu berapa? Terakhir ya, sebelum kita tutup. No worries kalau kalian merasa agak bingung terakhir-terakhir. Akar 5. Coba kalian kalkulator. Akar 5. Oke. Nah, jadi cara membuat dia menjadi nggak akar, kalian cari dulu di kalkulator akar 5 itu berapa, terus dikali 6.000. Itu sih. Oke, karena waktunya juga udah habis. Yang penting tadi kalian bisa ngitung yang horizontal. Nih nanti kita bahas lagi yang miring. Nah, nanti kalian hitung ya. Kan tadi dapatnya 6.000 akar 5. Kalian cari akar 5 itu kalau nggak salah 2,2-an. Gitu. Jadinya 6.000 dikali 2,2. Oke. Jadinya nanti dapat angkanya berapa? Iya, bener Naomi segitu kira-kira 13-an ribu ya. Sip, 13.000 meter, 13.500. Oke. I think that's all for today's. Stop share. So, what have we learned today? Oke, hari ini belajar apa aja? Is there anything new that you got from today's lesson? Hari ini belajar apa aja? Oke, what have we learned today? Oh, banyak yang jawab. Mana tadi? Oke, jembatan, macam-macam jembatan, menjawab teks, mengenal macam-macam. Oke, ya ternyata banyak ya jembatan, banyak jenisnya, kayak bentuknya, bisa juga dihitung. Oke, any other question? Oke. Belajar tentang jembatan nih, terus menganalisa. Oke, yang harus kita ambil. Oke, any other question? No? If no, let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much, 9 girl, for joining today's class. Thank you for coming on time. Thank you for participating by answering in chat column. I will take note of your chat as your task score. Okay. Stay happy, stay healthy. Have a nice day and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, bye-bye. See you next meeting. Bye-bye, Miss and meeting semuanya.